Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Agil, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, kelas B, dengan NIM 2108304061. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah mushaf Al-Quran sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarikh Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yahya M. Hum. Di video ini juga ada beberapa poin yang ingin saya bahas mengenai mushaf Al-Quran, dan juga sempat dibahas sebelumnya ada beberapa poin yang sudah Bapak dosen jelaskan, dan di video ini saya akan memaparkan sebuah Al-Quran yang saya punya. Nah, poin yang pertama itu saya mendapatkan Al-Quran ini dari seseorang ketika saya berulang tahun yang ke-17 tahun kalau tidak salah, di mana saya masih duduk di bangku Madrasah Aliyah kelas 11 kalau tidak salah. Tidak tahu maksud dan tujuannya apa, namun asumsi saya kala itu adalah agar saya lebih rajin lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau untuk harganya, kemarin saya sempat nanya ke orangnya, namun tidak ada respon. Kemudian saya cari di Google juga, di aplikasi online jual beli. Itu harganya kurang lebih sekitar 50.000. Bisa 50.000 kurang atau bahkan bisa 50.000 lebih. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tentang mushaf saya ini termasuk ke dalam mushaf kategori mana. Nah, setelah saya cari di berbagai literatur dan juga apa yang telah Bapak dosen sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Al-Quran saya ini masuk ke dalam mushaf standar Indonesia, yang mana mushaf standar Indonesia ini itu banyak mengambil dari beberapa kategori, yaitu kategori Rasam Usmani. Salah satunya adalah mushaf yang saya punya ini. Dengan cirinya adalah rasamnya, yaitu tulisan bahasa Arabnya, tulisan Al-Qurannya itu menunjukkan Rasam Usmani. Nah, yang ke poin selanjutnya yaitu tentang struktur. Struktur di sini yang pertama adalah manzil, karena Al-Quran saya adalah sebuah mushaf yang memang tidak ditujukan untuk orang yang ingin cepat-cepat dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi tidak ada manzil di mushaf Al-Quran saya, karena kan yang namanya manzil itu kan tradisi penghataman, tradisi hatam Al-Quran dalam beberapa waktu, sehari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Kemudian poin yang kedua yaitu hizab. Struktur hizab dalam mushaf Al-Quran saya itu juga tidak ada setelah saya cari, dan juga sebelumnya di kampus juga pas Bapak dosen ngajar, hizab di Al-Quran saya ini tidak ada. Jadi antara manzil dan hizab ini tidak ada di dalam mushaf Al-Quran saya, jadi kosong. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang juz. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, di sini ada perpindahan juz dari juz ke-6 ke juz ke-7. Baris pertama ini ada tanda bercetak tebal di baris pertama. Al-Quran surat Al-Maidah, perpindahan dari juz ke-6 ke juz ke-7 pada ayat ke berapa ini? Pada ayat ke-83. Kemudian yang selanjutnya yakni pada surat Yasin, ada tanda bercetak tebal juga pada baris pertama, perpindahan dari juz 22 ke juz 23 pada ayat ke-22. Ini menandakan bahwa ketentuan ini berdasarkan kepada ketentuan yang ada di mushaf standar Indonesia. Kemudian poin selanjutnya yaitu makro, ruku atau dari ain ke ain. Ambil contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Ini ada ain pertama,
ada ya jelas. Kemudian ada yang kedua Al-Baqarah ayat ke-20. Ayat yang kedua Al-Baqarah ayat 20. Kemudian selanjutnya poin tentang tanda baca, yakni ada tanda baca mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, mad wajib yaitu cirinya tidak bercetak tebal, bisa dibaca panjang 2-4 harokat. Dan juga mad jaiz ini bedanya adalah mad jaiz itu lebih tipis tandanya di atasnya tuh, bisa dibaca panjang 2-4 harokat atau bahkan 2-6 harokat. Selanjutnya adalah poin tentang Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nah, di dalam ayat ke-7 ini ada simbol angka 5 dan juga tanda wakof yang menunjukkan bahwa ini adalah Al-Kufi dan Al-Makki. Kemudian poin selanjutnya yaitu apa nih? Poin selanjutnya ini di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ada tanda simbol titik ya di sebelah sini, simbol titik ya. Oke. Bedanya dengan mushaf Madinah, mushaf Indonesia ini terpisah antara yuhyiyal. Nah, kalau mushaf Madinah ini nyatu, yuhyiya. Kemudian simbol ayat sajdah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang terakhir. Nah, di mushaf standar Indonesia ini itu tidak ada simbol kubah masjid. Tidak ada simbol kubah masjid. Yang ada hanyalah tulisan ayat sajdah di tepinya, di sisinya, yang menandakan bahwa mushaf ini termasuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Beda ya dengan mushaf Madinah. Kemudian ketika saya melihat tentang jumlah ayat, jumlah ayat dalam perbandingannya itu sekitar 6.236 yang termasuk ke dalam mazhab Kufi Hamzah bin Hubaib. Nah, selanjutnya yaitu poin tentang surat dalam perbandingan. Saya buka Al-Quran surat Ar-Ra'd ya. Ini cirinya adalah Al-Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di Mekah. Dan juga Al-Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq masuk ke dalam Madinah dan An-Nas masuk ke dalam Madinah, yakni Madaniyah. Jika kita satukan berarti kan Makkiyah, Madaniyah, yang mencirikan bahwa ketentuan tersebut masuk ke dalam mushaf standar Indonesia. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang Al-Quran saya ini lebih dominan kemana? Kalau saya lihat-lihat, masuknya ini lebih banyak atau lebih dominan ke mushaf standar Indonesia. Jika dilihat dari beberapa poin tadi, seperti juz, kemudian makro, tanda baca, kemudian tanda ayat sajdah, dan juga surat dalam perbandingan. Nah, poin yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi berarti kan saran. Kira-kira Al-Quran saya ini cocok untuk kalangan siapa nih? Kalau asumsi saya, pendapat saya adalah Al-Quran saya ini cocok sekali untuk kalangan orang-orang yang memang baru mempelajari Al-Quran, baru bisa belajar Al-Quran. Setelah baca juz amma, lulus tuh, maka lanjutlah ke Al-Quran. Nah, ini nih cocok sekali untuk kalangan yang memang baru mempelajari Al-Quran, baru membaca Al-Quran. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalangan yang memang niat dalam menghatamkan Al-Quran atau bahkan murojaah Al-Quran, penghafal Al-Quran. Hanya saja tidak ada titik bantu di dalam Al-Quran saya ini. Kalau di mushaf-mushaf yang lain kan ada titik bantu tuh, seperti tanda kita berhenti di sini, menghafal di sini, seperti itu. Jadi ya tidak ada simbol-simbol yang membuat bingung, dan juga untuk kalangan tersebut jadi mudah ketika membaca Al-Quran ini. Mungkin cukup sekian ya review mushaf Al-Quran yang saya punya ini.
Apabila banyak kekurangan, kekeliruan, dan ketidaksengajaan, entah itu dari perkataan, dari perbuatan, mohon dimaafkan karena di sini di sini juga saya masih belajar, masih dalam proses pembelajaran, masih dalam proses yang sangat jauh dari kata baik. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Motivasi hari ini adalah jangan lupa membaca Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an kita bisa membangun masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, mantap. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha.